Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem cost process. Apa sih itu sistem cost process? Sistem cost process adalah metode perhitungan harga pokok yang didasarkan pada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam suatu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Tujuan kita dari mempelajari sistem cost process atau proses costing ini adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Selain itu, dengan kita belajar sistem cost process, kita dapat menyediakan informasi cost terkait produk-produk seperti produk barang dan jasa. Aktivitas yang dapat diambil juga dari mempelajari sistem cost process ini adalah aktivitas seperti mengidentifikasi, menentukan, mengukur, melaporkan, dan menganalisa berbagai elemen direct cost dan indirect cost. Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan dari karakteristik atau ciri-ciri dari sistem cost process. Ciri-cirinya yang pertama ada produk yang dihasilkan yaitu seragam atau homogen. Kemudian, cost diakumulasikan per departemen. Cost per unit ditentukan oleh departemen atau pusat cost setiap periode. Barang jadi suatu departemen menjadi bahan baku departemen berikutnya. Unit yang selesai diproses akan ditransfer ke departemen tahap pemrosesan berikutnya. Yang terakhir, setiap departemen di pabrik memiliki akun dalam proses. Jadi, intinya, ciri utama dari sistem cost process ini adalah biaya diakumulasikan berdasarkan departemen. Selanjutnya, dalam penentuan persediaan barang akhir, sistem cost process memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang dan metode penentuan harga pokok FIFO atau MPKP. Perbedaannya apa sih dari kedua metode ini? Perbedaannya terletak dari cara perhitungannya. Kalau metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang, unit produk dan biaya produk tersebut digabungkan dari persediaan awal. Persediaan awal ikut digabungkan biaya dan unitnya. Sedangkan metode penentuan harga pokok FIFO atau MPKP tidak menggabungkan biaya dan unit dari persediaan awal. Yang dihitung adalah unit produk terkini yang dihasilkan di periode terkini. Di sini saya akan membahas mengenai metode rata-rata tertimbang. Yang sudah saya jelaskan tadi, inti dari metode rata-rata tertimbang ini adalah pekerjaan dan biaya dari periode sebelumnya diperhitungkan seakan-akan berasal dari periode terkini. Sedangkan yang metode FIFO tadi, pekerjaan dan biaya dari periode sebelumnya itu tidak diperhitungkan. Oke. Sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat laporan produksi. Dalam membuat laporan produksi di sistem cost process, terdapat 5 langkah. Yang pertama ada analisis arus fisik. Yang kedua ada perhitungan unit ekuivalen. Yang ketiga ada perhitungan biaya per unit. Yang keempat ada penilaian persediaan. Yang kelima ada rekonsiliasi biaya. Ciri khas dari sistem cost process adalah biaya diakumulasikan per departemen dan adanya pemindahan atau transferan unit dari departemen satu ke departemen selanjutnya. Untuk lebih memahami bagaimana sistem cost process ini, berikut saya berikan contoh perhitungannya. Contoh kasus. Perusahaan PT Trisula Tekstil Industries memproduksi pakaian dengan 5 departemen, yaitu Departemen Perencanaan, Departemen Pembuatan Pola Sampel, Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Finishing. Jadi, masing-masing departemen memiliki biaya tersendiri. Seperti pada departemen yang pertama, yaitu Departemen Perencanaan. Dalam Departemen Perencanaan, dibutuhkan biaya 100. Kemudian Departemen Pola, dibutuhkan biaya 2.900. Ditambah biaya 100 dari departemen sebelumnya, perencanaan. Jadi, totalnya 3.000. Kemudian, biaya 3.000 ini masuk ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Pemotongan. Ditambahkan dengan biaya departemen pemotongannya itu sendiri 350. Hal ini berlaku untuk departemen-departemen selanjutnya, bisa terlihat. Jadi dari departemen 1 pindah ke departemen selanjutnya. 100, 3000,
3.350, dan 4.950. Dan ini total dari departemen terakhir, yaitu departemen finishing 5.300. Jadi ini yang membedakan ciri atau ciri khas dari sistem cost process, yaitu adanya perhitungan didasarkan pada tiap departemen, kemudian adanya transferan atau perpindahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyusun laporan produksi dalam sistem cost process metode rata-rata tertimbang. Saya ambil contoh dari PT Adatex. PT Adatex memproduksi kain. Dalam memproduksi kain dilalui dengan 5 departemen. Semua ditambahkan di awal proses. Data berikut adalah untuk departemen pemotongan di bulan Juni. Data departemen pemotongan pada bulan Juni berikut datanya ada keterangan produksi, biaya barang dalam proses 1 Juni, biasa disebut biaya awal, biaya saat ini, itu biaya pada periode terkini. Dimulai dari langkah yang pertama, yaitu langkah analisis arus fisik. Dalam analisis arus fisik, yang diperhitungkan adalah unit yang dipertanggungjawabkan dan unit yang diperhitungkan. Total dari keduanya ini intinya harus sama, karena jika tidak, akan menimbulkan masalah, bahkan menimbulkan kerugian sendiri bagi perusahaan. Unit yang dipertanggungjawabkan cara menghitungnya yaitu unit dalam proses awal ditambah unit yang dimulai selama periode berjalan. Unit dalam proses awal 10.000 dilihat dari keterangan. Unit dalam proses 1 Juni atau unit dalam proses awal yaitu 10.000. Ditambah unit yang dimulai selama periode berjalan sebesar 70.000. Cara menghitung unit yang dimulai selama periode berjalan itu adalah 60.000 dikurangin 10.000 ditambah 20.000. Jadi unit yang selesai dan ditransfer keluar dikurangin unit dalam proses awal ditambah unit dalam proses akhir, sehingga nilainya 70.000 dan dijumlahkan 80.000. Sedangkan untuk menghitung unit yang diperhitungkan, caranya adalah unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah unit barang dalam proses awal, kemudian ditambah unit barang dalam proses akhir. Unit yang dimulai dan diselesaikan besarnya 50.000. Cara perhitungan unit yang dimulai dan diselesaikan caranya adalah 60.000 dikurangin 10.000. Unit yang selesai dan ditransfer keluar dikurangin unit dalam proses awal 1 Juni. Sehingga biayanya 50.000. Ditambah unit barang dalam proses awal 10.000 seperti yang ini ada di keterangan. Kemudian hasilnya ditambah unit dalam proses akhir sebesar 20.000. Ini juga ada di keterangan. Unit dalam proses 30 Juni. Itu unit dalam proses akhir 20.000. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah unit yang dihasilkan saat periode terkini. Unit yang diselesaikan ditambah unit barang dalam proses akhir. Dalam satu unit terdiri dari bahan dan konversi. Atau konversi ini bisa juga dipecah menjadi tenaga kerja dan overhead. Tapi di sini kita menggolongkannya menjadi 2, bahan dan konversi. Unit yang diselesaikan sebesar 60.000 dan 60.000 juga sama. Kenapa sama? Karena suatu unit yang diselesaikan membutuhkan bahan dan konversi yang diselesaikan juga dalam waktu yang bersamaan, sehingga nilainya sama. Nilai ini didapat dari keterangan sebesar 60.000. Kemudian unit dalam barang dalam proses akhir sebesar 20.000 untuk bahan dan 12.000 untuk konversi. 20.000 untuk bahan ada di keterangan. Ini unit dalam proses 30 Juni akhir. Dan 60% selesai. 60% dikali 20.000 adalah 12.000, sehingga di bagian konversi 12.000. Hal ini jumlahnya berbeda. Jadi unit bahan dalam barang dalam proses akhir sebesar 20.000 dan unit produk konversinya
ada 12.000. Karena di keterangan tadi 60% selesai, tidak semuanya selesai. Kemudian dijumlahkan sehingga didapat unit ekuivalen 80.000 dan unit konversi 72.000. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Dalam langkah yang ketiga itu kita menghitung biaya per unit. Tadi yang sudah saya jelaskan, biaya per unit itu biayanya terdiri dari bahan dan konversi. Kita hitung dulu dari bahan. Dalam menghitung biaya per unit, total seluruh biaya bahan dibagi jumlah unit bahan. Total ini didapat dari keterangan 49.000 dan 351.000. 49.000 ditambah 351.000. Jadi total biaya bahan baik itu awal maupun saat ini, karena kita menggunakan metode rata-rata tertimbang. Sehingga dibagi 80.000 unit yang tadi kita sudah hitung di langkah yang kedua, yaitu 5.000. Biaya konversi pun sama, jadi 2.625 ditambah 78.735 didapat dari keterangan, dibagi 72.000 unit konversi yang tadi kita sudah hitung di langkah 2. Hasilnya ada 1.130. Oleh karena itu, biaya per unitnya adalah penjumlahan dari biaya bahan per unit ditambah biaya konversi per unit, yaitu 5.000 ditambah 1.130. Sehingga menghasilkan angka 6.130. Langkah yang keempat yaitu penilaian persediaan. Di sini kita menghitung biaya yang ditransfer keluar dan biaya total barang dalam proses akhir. Biaya yang ditransfer keluar menghitungnya dengan jumlah unit yang ditransfer keluar dikali biaya per unit. Biaya per unit ini kita sudah hitung tadi dari langkah yang ketiga. Itu 367.800. 60.000 ini biaya yang ditransfer keluar ini ada di keterangan. Unit yang selesai dan ditransfer keluar sebesar 60.000 unit. Oke, kemudian untuk menghitung total biaya barang dalam proses akhir, kita lihat tadi dalam proses akhir terdapat bahan 20.000 unit dan konversi 12.000 unit. Masing-masing untuk mengetahui biayanya, masing-masing dikali dengan biayanya, yaitu sebesar 100.000 dan 13.560. Itu hasil pengali dengan biaya masing-masing, sehingga dijumlahkan menjadi 113.560. Langkah yang terakhir yaitu rekonsiliasi biaya. Dalam rekonsiliasi biaya, tujuannya yaitu kita mengetahui biaya yang dipertanggungjawabkan itu sama dengan biaya yang diperhitungkan. Seperti langkah pertama, kalau langkah pertama kita harus mengetahui unitnya, jumlah unitnya, dan yang langkah yang kelima itu kita mengetahui biayanya. Biaya yang dipertanggungjawabkan itu terdiri dari barang dalam proses awal ditambah biaya selama bulan Juni. Angkanya didapat dari keterangan 51.625 ditambah dengan 429.735 kita peroleh dari keterangan. 51.625 ditambah 429.735. Sehingga ditotalkan menjadi 481.360. Biaya yang diperhitungkan kita menghitungnya dengan cara barang yang ditransfer keluar ditambah barang dalam proses akhir. Maksudnya di sini adalah biaya semuanya karena kita menghitung di sini biaya. Jadi biaya barang yang ditransfer keluar ditambah biaya dalam proses akhir. Biaya yang ditransfer keluar dan biaya barang dalam proses akhir ini kita sudah hitung di langkah yang keempat, yaitu 367.800 ditambah 113.560, sehingga totalnya 481.360. Totalnya sama, karena jika berbeda akan menimbulkan permasalahan dan bahkan merugikan perusahaan. Oke, untuk langkah-langkah menghitung laporan produksi sudah selesai, kemudian kita buat laporan produksinya. Dalam membuat laporan produksi, pertama-tama kita buat judulnya terlebih dahulu. Departemen Pemotongan Laporan Produksi, Departemen Pemotongan Laporan Produksi untuk bulan Juni, metode rata-rata tertimbang, seperti itu. Dalam laporan produksi ini, informasi yang diketahui yaitu informasi unit dan informasi biaya. Informasi unit itu terdapat dalam langkah 1 dan langkah 2.
Seperti langkah 1, analis arus fisik. Arus fisik unit yang dipertanggungjawabkan dan unit yang diperhitungkan. Angkanya harus sama. Dan angkanya ini kita dapat dari angka yang pertama. 80.000 dan 80.000. Kemudian unit ekuivalen kita juga sudah menghitung angkanya di langkah-langkah sebelumnya. Itu ada unit yang diselesaikan ditambah unit barang dalam proses akhir, yaitu dari bahan baku dan konversi, bisa dilihat di langkah yang kedua. Selanjutnya informasi biaya. Dalam informasi biaya ini kita memberitahukan atau menjelaskan mengenai biaya yang dipertanggungjawabkan dan biaya yang diperhitungkan. Angka-angkanya sudah kita peroleh dari langkah 3 sampai dengan langkah 5. Kita harus sama hasilnya nih. Dari biaya yang dipertanggungjawabkan 481.360 dengan biaya yang diperhitungkan 481.360 itu harus sama. Seperti dalam rekonsiliasi biaya. Oke, cara menghitungnya dari biaya yang dipertanggungjawabkan itu dengan penjumlahan dari barang dalam proses awal ditambah biaya yang dikeluarkan selama bulan Juni. Ini semua termasuk biaya karena kita sedang menjelaskan membuat laporan mengenai informasi biaya. Mulai dari bahan baku dan konversi. Ini ada di langkah yang keempat. Totalnya 481.360. Pokoknya ini langkah 3 sampai langkah 5. Langkah 3 mulai dari ini nih. Biaya per unit ekuivalen 5.000, 1.130, 6.000. Jadi totalnya 6.130. Seperti itu. Biaya yang diperhitungkan yaitu penjumlahan antara biaya yang ditransfer keluar ditambah barang dalam proses akhir. Biaya yang ditransfer keluar itu adalah biaya per unit dikali dengan unit yang ditransfer keluar. Kita juga sudah hitung di langkah-langkah sebelumnya, yaitu 367.810. Kemudian barang dalam proses akhir, yaitu ada biaya dari bahan dan biaya dari konversi yang kita juga sudah hitung di langkah-langkah sebelumnya. Jadi totalnya adalah 481.360. Oke, sekian penjelasan mengenai bab proses costing atau sistem cost proses. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun bertutur kata. Terima kasih.